suami, Bapak maaf ya kami bahas ya. Mitokondria suami dari ibunya. Ya. Izin Pak Erwin, Mas Erwin mitokondrianya dari ibunya Mas Erwin. Ibunya Mas Erwin siapa namanya? Ibu Syarifah, dari Ibu Syarifah. Ya. Bu Vera juga mitokondrianya dari bunda beliau ya. Ya. Mama namanya siapa? Iya, Mama Barka ya, seperti itu. Paham ya, Bu? Nah, jadi kalau coba lihat jalur ya, jalur mitokondria ya. Seorang perempuan, seorang istri dari mana? Dari ibunya. Dari ibu kita. Anak-anak istri ini dari mana mitokondrianya? Dari si ibunya dia, atau dari si istri. Suami mitokondrianya dari mana? Ibunya suami. Bisa paham, Bu? Sehingga sinyalnya suami sama dengan ibunya, sinyal ibunya sama dengan suami. Untuk itu, ya. Kalau mau yang masih punya ibu mertua, coba angkat tangan. Kalau ibu mau dan ya sangat berharap agar suami baik pada ibu, suami senang terhadap istri, suami tenang, maka istri harus bikin senang ibunya. Ngerti ya? Kenapa? Karena antara ibu dan anak itu 3 kali. Kalau ibu senang, anak 3 kali senang. Kalau ibu tenang, anak 3 kali tenang. Kebalikannya juga emosi negatif. Ibu marah, anak 3 kali marah. Ibu kesal, anak 3 kali kesal. Ibu sedih, anak 3 kali sedih. Kalau ibu mertua senang, berarti suami ibu akan berapa kali? Kalau ibu mertua ya tenang, maka suami ibu berapa kali tenangnya? Kalau ibu mertua jengkel, berapa kali itu suaminya? 3 kali. Maka tadi itu kenapa kita dalam Islam seorang mantu perempuan ya harus menghormati ibu mertuanya. Dan itu juga mengapa hadis Rasulullah mengatakan, laki-laki anak ibunya seumur hidup. Karena sinyal mereka dari ibu. Maka berbahagialah yang masih punya ibu mertua. Upayakan ikhtiarkan bikin baik padanya, walaupun nggak cocok. Ya gimana nggak cocok? Orang eranya beda. Orang tadi gara-gara minyak telon aja bisa sinyal kacau balau sinyal. Upayakan. Kalau misalnya seorang mantu perempuan merasa ya Allah kenapa ibuku begitu, ya bertanya pada Allah saja. Jangan juga bertanya sama suami. Asal kamu tahu aja ya, aku itu jengkel sama, hati-hati. Karena dikala seorang suami juga marah, maka ibunya berapa kali marah? Iya, kebalikannya 3 kali. Ngerti ya, Bu? Itu Islam tuh luar biasa ngajarin kita. Tapi memang rahasianya baru terungkap pelan-pelan. Ini pun belum semua terungkap. Buat siapa? Buat nanti zuriat kita, anak cucu kita yang ungkap lagi. Saya baru tahu begini aja, saya langsung pernah misalnya, aduh salah ngomong nih waktu itu sama suami. Kenapa? Karena laki-laki yang menjadi suami itu lebih senang mendengarkan cerita baik tentang ibunya. Ya, jadi itu sama siapa dong kita mau curhat, Bu Aisyah? Ibu mertua aku julid, jutek. Kata Allah, ya curhat sama aku. Ya, tapi itulah juga mengapa 95,5% yang datang pada konsultan, yang datang pada psikolog, datang pada dokter, datang pada hipnoterapis, datang pada psikiater adalah perempuan. Karena memang kita perlu curhat, ya. Kenapa mending ke mereka? Karena mereka ini punya kode etik tidak membocorkan rahasia kliennya. Dipaksa apapun, ya. Ya punten, saya aja dikejar-kejar sama wartawan hanya disuruh membongkar apa konselingnya Mbak Paula. Nggak mau, saya kabur aja, kabur. Anak saya yang lucu, Mas nggak usah sama ibu saya, sama saya aja Mas. Mas Lanang. Sebentar lagi saya ngetop loh Mas. Itu anak lain lucu banget tuh. Paham ya Bu? Ya, curhat. Sampaikan yang baik-baik tentang ibu pada suami. Rubah budaya ini, rubah. Ya, dan juga pada ibu mertua, sampaikan juga kebaikan anak laki-lakinya. Kita ibu mertua seneng banget kalau didengar, Bu, misalnya nih mantu saya ya bilang, Bu Isa, Mas Lanang tuh baik banget selalu bantuin aku. Udah seneng banget saya. Alhamdulillah ya nak, alhamdulillah. Dan katakan juga alhamdulillah, Masya Allah, alhamdulillah. Jangan juga sombong. Gue, anak gue, itu mitokondrianya dari gue. Nggak
Nggak usah gitu. Wah, bisa paham ya Bu? Bolehkah begitu Bu? Hari ibu ini bukan hanya kita yang ingin dihormati oleh anak, tetapi ibu kita pun harus kita hormati. Kenapa? Mitokondria darinya. Ibu kita nih yang ibunya perempuan. Ibu mertua kita juga perlu dihormati karena mitokondrianya ibu mertua ke suami, dan suami ditetapkan oleh Allah yang menjaga kita, melindungi kita. Ya Bu ya. Maka supaya enak satu rumah itu memang bermula dari perempuan. Ya, kita juga yang jadi ibu mertua. Kalau memang anak mantu belum paham, belum mengerti, maka sampaikan juga ya. Kadang sampaikan lewat mulut kita kayaknya ada kendala, minta tolong teman. Saya aja suruh gitu sama Bu Vera. Bu Vera aja ngomong sama Lanang ya. Karena begitu. Jangan juga kita merasa, oh kalau orang lain kamu dengar, dari bundamu yang melahirkan kamu dengar. Gak usah gitu. Malah harus titip ya, kasih tahu Lanang. Saya begitu sama adik-adik ipar saya, titip ya, kamu kasih tahu Lanang. Karena ada masa anak-anak itu perlu yang ngasih informasi bukan lagi bapak ibunya, tetapi sekelilingnya. Yang bapak ibunya hanya bisa kasih informasi murni itu pada dia saat 1 tahun pertama, 2 tahun pertama, bahkan 5 tahun pertama. Tapi itu sudah lewat. Ya. Sampai sore Bu Aisyah. Siapa punya mobil Rise 506 VST warna hitam, karena ada mobil yang keluar karena darurat harus ke rumah sakit ya, boleh ya. Sekali lagi, mobil Rise B506 ya, Victor Sierra Tango warna hitam. Punten Ibu Bapak, boleh dipindahkan ya, karena ini darurat sekali. Terima kasih ya. Sekali lagi ya Bu ya, ulang-ulang yuk. Mitokondria kita nih, ibu-ibu nih, dari ibu-ibu ya. Mitokondria ibu nih dari siapa? Ibu. Mitokondria anak-anak yang di rumah nih, anak ibu dari siapa? Dari aku. Dari aku, dari saya gitu. Mitokondria suami dari siapa? Masya Allah. Udah hafal ya Bu? Jadi ibunya suami statusnya ibu mertua. Masya Allah ya. Maka sekali lagi, mitokondria suami, anak laki-laki dari ibunya. Jika ibu mertua senang, maka anak laki-lakinya atau yang jadi suami ibu ini akan 3 kali senang. Begitu juga sebaliknya. Waisa, ibu mertua saya sudah meninggal, kok baru tahu sekarang? Yang hancur jasadnya Bu, arwahnya masih ada. Dan pada saat setiap sholat selama ini, barangkali ibu lebih sering doakan orang tua kita sendiri. Mertua didoakannya sebulan sekali. Maka tolonglah juga setiap hari. Ngerti ya Bu? Kenapa? Karena sinyal kita ini tembus alam barzah. Itu lagi yang membuat sinyal kita lebih hebat daripada sinyal gawai atau gadget. Ibu pernah chatting-chattingan sama teman di alam barzah? Nggak pernah kan? Karena sinyalnya sinyalnya gadget itu nggak bisa sampai alam barzah. Nggak tahu nanti wallahu alam, the nextnya anak cucu kita barangkali tembus, saya nggak tahu loh. Nggak bisa kita ya. Sekarang saja, zaman dulu barangkali orang tua kita mengatakan bahwa malaikat itu pengawasan melekat. Kamu hati-hati, nanti kalau apapun ya Allah tahu, karena ada pasukan-pasukan malaikat yang nanti sekarang sudah terbukti kan lewat CCTV. Ya. The next nggak tahu, siapa tahu chattingan bisa sampai alam barzah. Ya. Tapi kalau sekarang belum sampai, maka sinyal kita masih lebih kuat dari gawai yang ada di genggaman kita ini. Ya, maka buat ibu bapak kita yang sudah tiada, kemudian ya mertua juga sudah tiada, kirimkan Al-Fatihah. Ruh mereka lebih dekat pada Allah. Pada saat kita kirimkan Al-Fatihah, ibu nih, ibu mertua ridho banget. Entah kenapa tuh suami jadi seneng banget ingat istrinya. Hanya gara-gara si istri bacakan Al-Fatihah pada ibunya. Dan gak usah juga ngomong, Mas, tadi aku habis bacakan Al-Fatihah untuk ibumu. Gak usah gitu. Aduh, nggak usah deh. Pokoknya ibu lakukan sesuatu yang tidak kelihatan, itu nanti terasa. Paham ya Bu? Bacakan doa. Ya, bacakan doa, sekali lagi bacakan doa ya, insya Allah. Sehingga sekali lagi perlu juga kita mengirimkan doa atau santun kepada seorang ayah. Kenapa? Karena tadi ya mitokondria memang dari ibu, ya. Tapi nasab nama ayah dari ayah. Maka tadi dikatakan anak perempuan, kalau anak laki, anak ibunya seumur anak perempuan, anak ayahnya sampai ayahnya menyerahkan kepada suaminya. Itu jangan heran bapak-bapak kalau nikahin anak perempuan itu ya, oh nangis itu. Oh, bawah sadarnya langsung terasa diambil. Ya paham ya? Nah, sekarang seorang ayah memberikan nasab nama kepada keluarga ini. Ayah memberikan nasab nama pada si suami. Kemudian nama suami disandingkan ke anak-anak.
Paham ya Bu? Ngerti ya? Nah, apa ininya? Apa keseimbangannya? Wallahu a'lam bishawab, Allah yang tahu. Tetapi hikmahnya begini. Pada saat ibu doa, sinyal ini dari apa tadi Bu? Keluarnya dari mana? Hah? Keluarnya dari pembuluh meridian, sumbernya dari mitokondria. Itu sumbernya. Paham ya? Nah, tapi tadi kita sudah belajar juga dan sudah diteliti secara energi, kalau mau mendoakan supaya sinyal ini menuju orang yang dituju, maka orang itu harus disebut nama ayahnya. Itu keseimbangan yang Allah berikan. Ya, sebut ya Allah. Misalnya ibu mau kirimkan doa buat suami, saya kirimkan doa ini untuk suamiku ya Rob Fulan bin Fulan. Walau alam juga kenapa? Karena Allah yang tahu. Ya, banyak juga ahli mengatakan salah satu hikmahnya karena nama orang banyak. Nama suami saya itu cuma Prianto, Sismadi nama ayahnya. Coba kalau saya cuma bilang, ya Allah saya kirimkan doa ini untuk Prianto, maka seluruh Prianto di Indonesia dapat doa saya. Tidak fokus jadinya. Yang bahaya seluruh Prianto mendapatkan cinta saya. Karena ingat sinyal ini membawa cinta. Tetapi kalau saya bilang, ya Allah saya kirimkan doa ini untuk suamiku tercinta Prianto bin Sismadi, oh sinyal ini menuju dia seorang. Bahkan dalam Islam mau lebih afdal lagi, sebut nama kakeknya. Oh saya sering banget sebut nama kakeknya, suami Prianto bin Sismadi bin Parto Dimulyo, maka dialah satu-satunya orang itu. Untuk sinyal ini pergi ke sana. Ngerti ya Bu? Begitu juga ibu mendoakan anak, memang sinyalnya dari ibu, tapi harus disebut nama bapaknya. Karena banyak juga ya ibu-ibu tuh, jadi harus sebut nama suami. Ya Allah, Bu Aisyah sebel. Lagi mana sih? Kok disuruh nama suami sebel? Bisa nggak ganti orang lain ya? Ya Allah, mengerti Bu? Asik nggak? Sinyalnya dari ibu, yang disebut namanya dari itu seimbang namanya. Ya, Masya Allah ya, luar biasa. Alhamdulillah. Maka sekali lagi inilah ya kekuatan doa ibu luar biasa, kekuatan doa ayah luar biasa juga. Apalagi kalau masih ada ibu mertuanya. Ya Allah, saya waktu ada ibu mertua tuh untung tahu ilmu ini walaupun agak telat. Terakhir oh alhamdulillah Bu. Mantu-mantu yang lain gak dikasih, aku dikasih. Allah Akbar. Hanya tahu bahwa oh iya, kalau saya mengembirakan ibu mertua saya dengan cerita kebaikan-kebaikan anaknya maksudnya, bukan anak kita, ngapain anaknya, oh senang banget ya, Masya Allah nih, ya Allah maafirlah warhamah wa'afiyah mafu anha. Ibu mertua saya kalau saya datang ke rumahnya, kalau pulang dikasih uang gepokan Bu, Masya Allah, walaupun 1000-an. Tapi uniknya apa, dia bilang gak usah kasih tahu Toto ya. Itu coba tuh, saking akrabnya saya dengan ibu saya tuh, Toto saya tuh pakai ilmu ini Bu. Ya, kenapa kita menghormati? Saya mencoba untuk tidak cerita kejelekan, atau sebenarnya suami kan nggak ada jeleknya, kita aja nggak ngerti kan? Saya nggak mau coba, nggak mau ngomong kayak gitu, nggak mau. Ya, yang ingat yang baik-baiknya, karena pada saat ingat yang baik-baiknya, kita juga sinyal kita, ya, mengeluarkan hal yang baik. Itu suami lagi di kantor, nggak deket ibu, terasa banget. Tahu nggak ibu kalau ibu ngomongin kebaikan suami, itu lagi suami lagi rapat, tiba-tiba bayangan ibu sekelebatan. Kalau terngiang-ngiang kan suara Bu, ya ini bayangan Bu. Atau bahkan suami lagi pimpin rapat, dia lihat bayangan istrinya di pintu kamar rapat, sedang mukanya awas. Ya Bu, enak gak sih Bu? Enak, Masya Allah ya. Jadi sekali lagi inilah ya sisi lain lagi dari terjemahan ibumu, ibumu, ibumu. Kenapa? Karena tubuh seorang anak 75% dari ibunya ya. Jadi ini yang saya bisa sampaikan. Insya Allah kita semua tambah bersyukur jadi seorang ibu. Bapak-bapak juga bersyukur menjadi seorang laki-laki yang diberikan amanah oleh Allah untuk melindungi istri-istrinya dan ibunya, anak perempuannya ya. Masya Allah, alhamdulillah. Selamat hari kita, selamat hari ibu. Berbahagialah jadi ibu ya. Bersyukur dulu Bu. Ya, coba ngomong, ya Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. Aku bersyukur menjadi seorang perempuan. Aku bersyukur menjadi seorang istri yang belum, yang nanti aja nggak usah disebutnya. Dan bersyukur juga aku ya Allah menjadi seorang ibu. Mohon kekuatan ya Rob, mohon kesabaran ya Rob,
dan mohon kebijaksanaan. Ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kepalkan tangannya Bu, dua tangan gini. Ini kalau kita kepalkan gini, atau kalau kita lagi amin terus gerak tangan gini, itu omongan kita jalan cepat. Setiap keluar. Gitu. Paham ya? Ya makanya kalau doa nih harus benar-benar amin ya Rabb, amin, amin. Dan kalau lagi didoain orang, ibu juga ngomong aminnya yang sungguh-sungguh. Amin ya Allah. Ya, karena banyak orang ya, ibu, ya insya Allah ibu sehat, amin. Nah begitu banget sih aminnya. Padahal waktu ibu ngomong amin, itu keluar tuh sinyal, gitu. Maka amin harus sungguh-sungguh, amin ya Allah, amin, gitu. Yang seneng Bu, ya, boleh ya? Insya Allah ya, alhamdulillah.